Ya artinya bisa dipastikan 100% Indonesia tidak akan bisa tampil di Piala Dunia U20. Halo, selamat hari Jumat, teman-teman. Kita masih akan membahas soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala U20. Jadi masih banyak yang bisa kita kulik dari sini, apa dampaknya dan juga tentunya ke tim nasional kita. Ya seperti apa konsekuensi yang akan didapatkan mereka ya. Karena mereka ini adalah, sekali lagi gue mengatakan di video gue sebelumnya, mereka adalah ujung tombak yang paling merasakan terhadap kegagalan itu. Walaupun sakit ini juga kita rasakan semua, termasuk fans, termasuk juga vendor-vendor yang sudah bersiap menyambut ajang ini kurang lebih 1,5 bulan lagi. Nah jadi ini gue rekam tepat jam 2:04 siang. Nanti 2 jam lagi gue akan ke sekitar FX untuk melihat ada aksi apalah ya, sejuta lilin gue juga nggak tahu. Jadi sebelum gue kesana gue akan merekam video terbaru gue. Jadi terima kasih sebelumnya buat lu yang udah ngasih komen, yang udah subscribe dan juga udah nge-like ya video-video gue, terutama video-video sebelum ini terkait dengan topik Piala Dunia U20 ini. Nah jadi gue di video kali ini mau bahas what's next. Jadi kita akan melihat apa dampak yang akan terjadi dari batalnya penunjukan kita sebagai tuan rumah. Ya, yang pertama update dulu, gue mau update. FIFA sudah menunjuk atau sudah mendapuk Argentina yang akan menjadi tuan rumah U20 nanti. Ya, konon tidak ada perubahan waktu. Waktunya tetap bulan Mei nanti, jadi 1,5 bulan. Honestly, gue juga nggak tahu seperti apa persiapan mereka ya, karena ini mepet banget. Ya ada iklan tadi sedikit ya. Karena ini mepet banget. Tadinya gue berpikir sebenarnya Qatar uh, yang akan jadi tuan rumah. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman, infrastrukturnya sudah siap, negaranya juga sangat aman, sangat terbuka dan seterusnya. Tapi entah kenapa FIFA punya pertimbangan lain dan akhirnya menunjuk Argentina. Nah ini juga ada konsekuensinya nih ke Indonesia secara langsung. Ya artinya bisa dipastikan 100% Indonesia tidak akan bisa tampil di Piala Dunia U20. Kenapa? Ya karena Argentina pasti akan menjadi mengisi slot peserta menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah ini kan juga menjawab, sebenarnya udah gue jawab sih pertanyaan ini di video-video gue sebelumnya, gue lupa yang keberapa. Gimana kalau nanti dipindah, apakah Indonesia tetap tampil? Kalau yang ditunjuk itu tidak lolos, udah pasti kita nggak akan tampil karena tuan rumah tidak mungkin nggak dapat wildcard. Nah kalau yang ditunjuk yang dari 23 peserta yang sudah lolos itu seperti apa? Nah kalau itu dari yang gue dapat informasinya ya dari orang dalam PSSI, walaupun ini off the record, itu yang menggantikan adalah peringkat kelimanya. Jadi menentukannya gue juga nggak tahu seperti apa. Tapi kemarin kan misalnya yang di perempat finalis kualifikasi zona Asia itu, nah peringkat kelimanya siapa? Nah ini memang agak susah juga secara teknis. Tapi intinya balik lagi, karena yang ditunjuk ini sudah pasti Argentina, yang mana mereka tidak lolos, maka mereka otomatis yang akan dikasih wildcard untuk jadi tuan rumah. Nah itu yang pertama konsekuensinya ya. Nah kemudian ada update terbaru lagi. Konon kabarnya untuk sebagai pelipur lara lah begitu ya, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah itu ditunjuk, Indonesia diberikan jatah untuk menggelar tuan rumah U17 ya. Ini juga nggak tahu, masih simpang siur. Tapi nanti gua akan share ya potongan beritanya. Ini masih 50-50, jadi masih tidak bisa ditelan mentah-mentah ya. Yang jelas isu ini tidak banyak yang tidak menduga bahwa isu ini akan semakin melebar dan konsekuensinya sangat sangat luas kemana-mana. Mungkin sebagian dari lu udah tahu atau sudah dengar standing point bahwa dengan kegagalan kita menjadi tuan rumah U20 karena kesalahan kita sendiri, atau bukan kesalahan lah, karena keputusan kita sendiri, maka ini berdampaknya sangat besar.
Artinya beda kalau force major. Ya misalnya gempa bumi atau mungkin ada krisis ekonomi sehingga tidak bisa dilaksanakan, mungkin semua pihak mengerti. Ya, tapi kalau ini karena keputusan kita, maka dampaknya berbeda. Ya, artinya sekali lagi eh, event-event besar yang akan mungkin menjadi tuan rumah yang ada kemungkinan ada Israelnya, itu berarti kita zero chance. Hampir pasti kita akan tidak mungkin bisa, ya. Itu pertama. Kemudian kedua, berikutnya juga yang menarik nih. Jadi ada event nanti bulan apa gue lupa ya. Pokoknya nanti yang akan datang itu event apa? Beach Game di Bali, yang itu yang mana ada atlet Israelnya. Ini juga semakin disorot. Ya, karena ya ini udah ada presiden yang tidak konsisten. Ya, sebelum ini atlet Israel di sepeda bisa datang, atlet lokal bisa datang, kemudian ada beach game juga sudah bersiap di sana, bahkan ada apa namanya? International Parliamentary Union, ya, semacam persatuan parlemen dunia yang hadir di Bali juga bisa datang. Nah, ini kok nggak konsisten gitu loh. Karena kalau kita memang konsisten, which is good, bahwa kita menegakkan konstitusi kita, ya, kita menolak negara yang menjajah untuk datang ke negara kita sesuai konstitusi, maka ya harus ditegakkan setegak-tegaknya, harus konsisten. Artinya kalau itu ada yang merefer kepada Israel sehingga kita akhirnya melarang mereka untuk datang di perhelatan Piala Dunia U20 ini, ya maka harusnya kemarin-kemarin juga dilarang dong. Kemudian yang di Bali pun nanti harusnya dilarang dong. Yang kemudian di kemarin itu di International Parliamentary Union harusnya dilarang juga dong. Ya, apakah memang undang-undang ini ada bunyinya kalau terkenal dilarang, kalau olahraganya nggak terkenal ya boleh-boleh aja? Kan enggak. Konstitusi jelas mengatakan melarang atau tidak ada hubungan diplomatik kita dengan Israel. Bahkan di peraturan Menteri Luar Negeri itu jelas ditegaskan aturannya tidak boleh mengibarkan bendera Israel, tidak boleh memunyikan lagu kebangsaan mereka, dan seterusnya. Tapi ini kan dilanggar berkali-kali. Bahkan mau dilanggar lagi nanti yang di beach game di Bali. Tapi kok hanya bola yang diperbolehkan, yang nggak diperbolehkan melanggar, tapi yang lain boleh melanggar. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan tersendiri buat kita. Nah, kemudian juga kita lihat dari para pesepak bola itu sendiri, ya. Karena gini, ini kan sebenarnya udah satu kali diundur, ya. Tadinya kan 2021, yaitu eranya Beckham Putra dan kawan-kawan. Nah, kemudian karena ada COVID, ya itu yang gue bilang tadi, kalau COVID, kalau force major memang bisa dimaklumi. Nah, kemudian dimundur menjadi 2023. Dan kemudian sekarang batal. Nah, itu mesti dipikirkan juga bagaimana mentalitas para pemain kita, ya, karena mereka ini kan yang rata-rata umur 18-19 tahun, ini kan sebenarnya kan cikal bakal backbone-nya tim nasional senior kita kan. Ya mungkin gak akan lama lagi lah, paling lama mungkin 3 tahun, paling lama ya mereka akan menjadi penghuni tim nasional senior, dan mereka sekarang mengalami pukulan yang sangat luar biasa di usia yang masih sangat muda loh, 18-19 tahun, kita bisa bayangkan masih sangat labil, ya. Jadi kesempatan di depan mata bagaimana mereka bisa compete menghadapi Italia yang lolos, ya, Italia, Brazil, Kolombia, yang mungkin suatu saat mereka akan menjadi pemain-pemain hebat di dunia, dan ini membuat kepercayaan diri para pemain seyogyanya harusnya tumbuh. Oh, gue pernah menghadapi si itu loh, si ini loh, si itu loh. Tapi itu tidak mereka dapatkan karena sekali lagi tadi ke Argentina sudah dipastikan menjadi tuan rumah, sehingga Indonesia dipastikan juga tidak bisa tampil di Piala Dunia U20. Nah, sedikit gue mau meluruskan ya berita-berita yang, karena gini, setelah peristiwa seperti ini biasanya banyak agenda-agenda yang memang sengaja membingungkan atau menyesatkan informasi yang sebenar-benarnya, ya, dan banyak orang kadang-kadang bingung atau memang mohon maaf ya dia tidak sampai untuk menalar secara logika mana yang benar mana yang salah. Maka begini, ada satu isu yang mengatakan ini katanya nggak siap aja infrastruktur kita sehingga dicari alasan lah gagal karena ini gara-gara itu. Nah, gue tegaskan sekali lagi, FIFA ini kan bukan organisasi receh. Mereka organisasi yang sangat profesional, yang sangat rigid dan sangat tegas, ya, apalagi Infantino. Kita lihat kemarin perhelatan di Qatar kan begitu sukses, ya, dan itu bukan proses 1-2 hari.
Memang special case Qatar itu dapat waktu cukup lama, ya 12 tahun. Eh, to be precise sebenarnya 11 tahun 11 bulan karena dia ditunjuk kalau gua nggak salah diumumin itu Desember 2010. Jadi waktunya banyak untuk merehab Piala Dunia. Tapi kan level Piala Dunia kan sangat besar. Kemudian mereka juga bangun literally dari desert, ya. Jadi kompleks Lusail itu kalau lu tahu itu tadinya padang pasir, ya. Kemudian dia rubah jadi kompleks apa namanya Lusail lah, seperti ibaratnya kompleks GBK, mungkin 10 kalinya GBK kali ya, stadion Lusailnya, kemudian perkantorannya, restoran, jalanan, stasiun kereta dan sebagainya. Jadi memang tantangannya berbeda. Nah, kita tantangannya memang lebih mudah sebenarnya. Hanya dalam tanda kutip Piala Dunia U20, pesertanya lebih sedikit, skupnya juga lebih kecil dan seterusnya. Nah, tapi waktu kita juga cukup lama sebenarnya karena dari 2019 Oktober sampai sekarang bulan Mei lah. Anggaplah tadinya asumsinya Mei, berarti sekitar 20, 21, 22, 3 tahun setengah mungkin kurang lebih ya. Kurang lebih 3 tahun setengah lah, hampir 4 tahun. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ya, apalagi ini adalah single event, hanya sepak bola, jadi tidak terlalu rumit sebenarnya. Dan FIFA itu pasti nggak mungkin dia nggak ngecek atau dia baru ngecek last minute. Jadi sebelum misalnya dua bulan sebelum apa namanya sebelum event itu mereka baru ngecek, enggak. Pasti dari mulai ditunjuk pun mereka udah mulai memverifikasi dokumen, kemudian sudah mulai mencek ulang. Misalnya ketika kalau nggak salah tuh awal-awal kita submit 8 stadion ya, itu aja kan langsung direvisi jadi 6. Mana yang paling layak. Kemudian dari 6 itu diperbaikin, dipantau terus setiap berkala setiap saat. Biasanya mereka tuh terakhir yang gua tahu mengirimkan 18 delegasi dibagi 6. Jadi 3-3 satu unit. Jadi pasti mereka sudah ada progresnya, seperti orang bangun rumah lah. Jadi kan mandornya nggak ngecek pas misalnya 1 tahun diasumsikan bangun rumah, bukan pas H-2-nya dia datang. Biasanya kan tiap 2-3 hari dia ngecek, mungkin paling lama seminggu, gimana progresnya, apa yang kurang dan seterusnya. Jadi ini tidak mungkin kalau alasan ini. Perkara ada 1-2 kekurangan, ya gue udah pernah meliput Piala Dunia 2 kali, Euro sekali, dan beberapa Liga Champions. Itu nggak mungkin 100% sempurna ya. Tapi pasti ada kurang-kurangnya dikit, itu normal. Tapi basically yang paling penting buat FIFA adalah keamanan dan kenyamanan. Makanya itu gue membantah ada informasi yang mengatakan ini karena alasan aja infrastrukturnya nggak siap sehingga dicari alasan untuk membatalkan. No. Yang paling utama buat mereka adalah keamanan dan kenyamanan. Dan itu tidak mereka dapatkan ketika ada surat penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster kalau nggak salah namanya ya, Koster lah pokoknya, sama Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Yang mana 2 orang ini adalah gubernur yang dianggap paling liberal dan datang dari biggest ruling party PDIP. Artinya FIFA berpikir kalau saja sampai dari sosok representasi pemerintah, gubernur ini kan kepanjangan tangan pemerintah ya, yang dianggap paling mungkin untuk menjamin keamanan tim-tim di Piala Dunia U20, terutama Israel ini tidak dia dapat, makanya enough is enough. Maka begitu surat itu keluar dari Koster, itu gue ada langsung feeling it's finished ya. Dan jangan lupa keamanan ini selalu menjadi prioritas dari FIFA, terutama Israel sendiri. Suka atau tidak suka, Israel ini punya lobby yang sangat kuat di dunia internasional. Dan sejak tahun 72, kalau lu ingat, lu mungkin bisa nonton di YouTube, Munich Disaster, atau mereka bukannya Munich Disaster, Black September. Itu atlet Israel dibunuh. Dan sejak saat itu, Israel sangat concern untuk menjaga atletnya di seluruh dunia. Nah, yang mau gue bilang apa? Yang mau gue bilang adalah, tentu bukan tidak mungkin ini juga menjadi concern FIFA. Karena dia tidak mau, karena suara mereka itu didengar, suka atau tidak suka. Jadi ketika ada sesuatu tekanan yang memang membahayakan keamanan atletnya, apalagi dari negara yang punya lobby kuat, maka FIFA tidak mau mengambil resiko. Nah, terakhir sebelum gue tutup, kita juga harus berimbang melihat, memang ada betul, gue sangat setuju dengan kalian, ada standar ganda yang diperlihatkan secara gamblang oleh FIFA ketika mereka melarang Rusia melakukan kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia 2022. Dan gue yakin itu memang ada tekanan. Hanya
Yang kita tidak tahu adalah di belakang layar itu seperti apa. Dunia itu tidak sehitam putih yang kita pikirkan. You never know, ya. Karena ketika Amerika, Inggris, negara-negara yang punya kekuatan luar biasa di peta internasional datang ke FIFA, kemudian dia menekan untuk melarang Rusia, sangat masuk akal kalau kita di posisi Infantino, we have no choice selain mengikuti keinginan mereka. Apakah mereka akan cerita? Tentu nggak mungkin. Nggak mungkin Infantino bilang, ya gue tolak Rusia soalnya gue ditekan sama Amerika dan Inggris misalnya. It's impossible. Mereka mau nggak mau mengambil jalan itu. Tapi untuk kasus Israel, ya sorry to say, ya kita tidak punya suara yang cukup kuat untuk say no to Israel, for example. Yang lucunya, Dubes Israel sendiri sudah menekankan bahwa tidak masalah sebenarnya Israel main. Bahkan negara seperti UAE, Maroko, Mesir, dan Yordan, mereka bahkan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan gue yakin juga lu udah dengar bagaimana tim nasional Israel ini juga dihuni oleh orang Palestina, orang Muslim. Dan itu nggak ada masalah sebelumnya. Jadi sekali lagi, gue juga tidak menyaksikan ada dualisme standar ganda di tubuh FIFA, tapi sekali lagi, yang ketika lu di posisi seperti Infantino, ketika ada tekanan dari yang lebih besar, kadang-kadang lu memang nggak punya pilihan. Dan ingat, FIFA tahun 2014 atau 15 gue lupa, itu dihobok-hobok atau ditangkapin lah ya para petinggi mereka. Karena apa? Karena dianggap mencurangi Amerika saat pemilihan Piala Dunia tahun 2022 di tahun 2010. Jadi tahun 2010 saat itu Qatar menang untuk menunjukkan tuan rumah 2022, mengalahkan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat ngamuk, ya bikin investigasi. Makanya gue juga sempat bingung waktu itu, kok FIFA yang ngegerebek FBI, apa urusannya? Itu yuridiksinya padahal di Zurich, Swiss. Ternyata karena si beruang ini ngamuk, ya dia merasa dicurangi dalam pemilihan 2022. Artinya apa? Amerika punya suara yang sangat kuat, lobby yang sangat besar. Termasuk Amerika juga, Inggris juga sama. Kebetulan Inggris tuh kalah di 2018. Ya, tapi memang kalahnya itu kalah yang memang dari negara yang layak lah, punya negara besar, punya root sepak bola yang juga dalam seperti Rusia. Tapi Amerika merasa dia tidak layak kalah dari Qatar, sehingga dihajar itu FIFA. Dan sejak itu FIFA juga tentunya mulai ya memandang Amerika Serikat lah, mereka mendengarkan. Jadi ini yang mungkin membuat akhirnya FIFA terpaksa menerapkan standar ganda, menolak Rusia atas tekanan negara-negara barat, tapi mau tidak mau tidak mendengarkan Indonesia untuk menolak Israel, karena kita mesti diakui lobby-lobby kita tidak sekuat negara-negara barat tersebut. Jadi itu kira-kira pemaparan gua, hampir kurang lebih 17-18 menit. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi silakan tinggalkan komen atau pendapat kalian. Feel free. Dan terima kasih udah nonton. Selamat hari Jumat. Salam sehat.